Pernah gak sih kamu merasa kalau sebuah buku itu bukan lagi sekedar benda, melainkan sebuah panggilan? Dia gak bersuara, tapi seolah manggil kita diam-diam. Dari ruang hening inilah, aku merasa The Magic Library karya Justin Gardner ngingetin kita kalau membaca itu bukan cuma soal membuka halaman, tapi juga soal membuka diri terhadap kemungkinan baru. Dan mungkin kamu akan segera menemukan rahasia itu dalam buku ini. Halo semuanya, aku Alia Pnesti Dewi, siswi dari SMA Negeri 1 Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini aku mau mengajak kamu masuk ke labirin misteri yang mungkin bakal mengubah cara kamu melihat sebuah buku. Kisah ini bermula dari Berit Boyum dan Niels Boyum, dua sepupu yang tinggal berjauhan di dua kota negara Norwegia, yaitu Oslo dan Fairyland. Mereka terhubung lewat sebuah buku surat, tapi kebiasaan mereka berubah menjadi teka-teki sejak muncul sosok misterius bernama Bibi Bokken. Bibi ini punya obsesi sama sebuah perpustakaan ajaib yang katanya nyimpen buku-buku yang bahkan belum pernah ditulis. Didorong rasa ingin tahu, mereka berdua akhirnya masuk ke dalam pencarian yang melampaui sekedar mencari lokasi rahasia. Lewat petualangan mereka ini, aku sadar kalau buku itu sebenarnya jendela yang memantulkan imajinasi dan misteri yang gak ada batasnya. Kalau aku analisis lebih dalam, kekuatan buku ini ada pada keberanian Gardner buat ngeruntuhin sekat antara kita sebagai pembaca dengan tokoh di dalamnya. Lewat teknik surat menyurat atau epistolary, Gardner nggak nyoba buat menggurui kita. Dia justru membisikkan gagasan filosofis lewat pertanyaan-pertanyaan cerdas, bukan lewat bahaya fisik. Bagi aku, sosok Bibi Bokken itu adalah personifikasi dari dunia buku yang tak terhingga. Di sana, waktu seolah melipat diri, alias mempertemukan naskah antara masa lalu dengan karya masa depan. Gardner berhasil bikin batas antara realitas dan fiksi menjadi sangat tipis. Tapi gimana dengan plus minusnya? Kelebihan utamanya menurutku adalah cara buku ini merayakan dunia literasi tanpa terdengar sok tahu. Gardner percaya kalau kita, pembacanya, cukup cerdas buat menangkap lapisan maknanya. Namun, jujur aja, aku harus bilang kalau alur buku ini geraknya tenang dan bertahap. Jadi, buat kamu yang terbiasa dengan ritme cerita yang cepat, mungkin bakal ngerasa alurnya agak lambat. Ditambah lagi karena ini buku terjemahan, ada beberapa kalimat yang kerasa kaku dan butuh waktu sebentar buat kita pahami maksudnya. Tapi buat aku, kekurangan itu justru menegasin kalau buku ini memang buat perenungan, bukan sekedar sensasi. Kesimpulannya, The Magic Library adalah perjalanan sunyi yang ngajak aku dan kamu buat nengok lagi hubungan kita sama buku. Novel ini ngingetin kalau keajaiban itu gak selalu berupa ledakan, tapi bisa hadir sesederhana halaman yang terbuka dan keberanian kita buat mulai membaca. Di tengah zaman yang makin jauh dari buku, novel ini adalah kompas yang bakal tuntun kamu pulang ke rumah imajinasi. Aku, Alia Pnesti Dewi, terima kasih telah menonton. Salam literasi.